Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, akan saya lanjutkan menyampaikan materi dari ini ya, bahasan microcontroller, di mana pada hari ini kita bahas materi berkenaan dengan LCD atau akses komponen LCD. Langsung saja, mungkin kita mulai. Pengertian LCD apa sih? Apa itu LCD ya? Mungkin kita sudah hampir semua tahu komponen LCD itu seperti apa, atau mungkin sudah sering menggunakan atau sering memegang gitu. Nah, sini seperti ini komponen LCD. Mungkin kita bahas apa itu LCD. LCD merupakan singkatan dari Liquid Crystal Display kayak gitu. LCD adalah suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair, liquid kristal. Liquid kristal berarti kristal cair sebagai penampil utama. Gitu. Jadi di dalam komponen LCD ini sebenarnya ada sejenis cairan ya gitu, yang kristal, yang dimana dia nanti akan bisa membentuk kombinasi-kombinasi titik-titiknya untuk membentuk sebuah karakter. Ya, bisa karakter huruf maupun karakter angka kayak gitu. Pada LCD terdapat banyak sekali titik piksel. Nah, jadi titik piksel ini ya, seperti kalau kita amati pada di sini pada LCD ini kata titik-titik kotak kecil kayak gitu. Nah, dimana titik piksel itu nanti untuk membentuk tampilan karakter kayak gitu, dimana pada umumnya satu karakter itu terdiri atas 5 kolom. Kolom berarti yang kesini ya, ke kanan ini adalah kolom. Sedangkan untuk jadi satu karakter terdiri dari 5 kolom dan 7 baris. Kolom ini yang ke samping, 5 kolom, yang ke bawah ini 5 baris, seperti itu. Nah, sehingga totalnya adalah 35 piksel. Jadi seperti ini contohnya adalah ketika membentuk sebuah huruf A ya, karakter A, di mana konfigurasi atau bentuk piksel-piksel mana aja yang diaktifkan untuk membentuk sebuah karakter seperti ini. Oke, tipe LCD ya gitu. Yang umum atau yang biasa kita gunakan atau yang sering digunakan untuk mereka yang menggunakan microcontroller itu umumnya adalah yang paling mudah itu LCD 16x2 kayak gitu. 16x2 karakter. LCD paling digunakan dan tersedia di pasaran saat ini adalah dual line 16x2 karakter. Artinya pada LCD tersebut mampu menampilkan 2 baris karakter, di mana tiap barisnya maksimal 16 karakter kayak gitu. Sehingga kapasitas menampilkan karakter secara bersamaan sebanyak 32 karakter. Jadi maksudnya 2 baris seperti ini, baris atas dan baris bawah. Kan ada 2, berarti ada 2 karakter, dan di mana 2 baris maksudnya, dan dimana masing-masing baris itu bisa menampilkan 16 karakter ke sampingnya. Jadi totalnya di atas ini 16, bawah 16, totalnya adalah 32 karakter kalau kita mau menampilkan secara bersamaan. Kalau ternyata ditampilkan itu lebih dari 32, tentunya kelebihannya nanti tidak akan ditampilkan atau tidak muncul di sini, karena memang kapasitasnya hanya 16 karakter di bagian atas dan 16 karakter di baris yang bawah. Walaupun ini ada 2 baris, tapi penyebutannya nanti itu adalah baris 0 dan baris 1.
untuk ini, untuk format penulisan ketika nanti kita mengakses pada posisi berapa nanti kita untuk ini menampilkan karakternya. Jadi 0 dan 1. Begitu juga untuk kolom, itu dimulai dari kolom 0 sampai yang paling kanan adalah kolom 15. Oke, lanjut. Nah, ini tadi pada pada komponen LCD 2x6. Jadi tadi yang umumnya adalah 2x6, namun dengan berkembangnya teknologi tidak hanya 2x6, sekarang ada juga yang 4x20, jadi 4 baris 20 karakter masing-masing barisnya, atau mungkin banyak yang lainnya lagi kayak gitu, tergantung kebutuhan kita. Nah, kayak gitu. Oke, perlu saya sampaikan di sini untuk nantinya mengakses komponen LCD ini tentunya dari mikrokontroler Arduino harus mengaksesnya. Untuk mengaksesnya melalui jalur yang ada pada LCD. Nah, kalau kita amati di bagian belakang LCD ini kan tampak belakang ya, LCD tampak belakang, ini ada jalurnya. Nah, di sini mulai dari pin nomor 1 sampai pin nomor 16. Jadi kalau kita ngitungnya yang dari yang sebelah kanan itu adalah nomor 1 dan yang paling kiri nomor 16. Kita mengamatinya dari belakang ya, tampak belakang dari LCD. Oke, dimana pin nomor 1 itu yang paling kanan ini, pin nomor 1 ini merupakan kalau keterangannya adalah VSS atau ground. Nah, kayak gitu. Ini suplai tegangan ground ya. Dan ini pin nomor 1 ini tentunya kita sambungkan ke jalur ground. Pin yang nomor 2 adalah VDD atau VCC. Nah, itu nanti yang kita hubungkan ke tegangan 5 volt DC gitu. Jangan sampai lebih, jangan sampai 12 ya. Tentunya nanti akan rusak kayak gitu pada LCD tersebut. Kemudian pin nomor 3 adalah VEE. Nah, ini merupakan suplai tegangan pengaturan kontras LCD. Jadi perlu diperhatikan pada pin nomor 3 ini penting ya. Kadang ada kendala, dalam artian kendala itu begini. Ini programnya sudah benar, jalurnya sudah benar, tapi kenapa nggak tampil apa-apa di LCD-nya? Bisa jadi kontrasnya itu tegangannya tidak pas, jadi perlu diatur sih, karena nanti ada hubungannya itu dengan kecerahan. Nah, kecerahan karakter yang ditampilkan pada LCD tersebut. Nah, ketika tegangannya itu tidak sesuai, bisa jadi itu ini semuanya seolah-olah putih semua sehingga tidak tampil apa-apa. Nah, berarti bisa diatur kontrasnya untuk memunculkan karakternya itu. Oke, kemudian pin nomor 4 adalah read select, yaitu pengaturan saat tulis data ketika menulis atau mengirim data ke LCD dari microcontroller. Pin nomor 5 adalah read and write. Nah, jadi pengaturan ketika kita menulis data ke LCD atau membacanya. Kalau menulis berarti diberi logika 1 atau kondisi high. Kalau untuk membaca ya read. Sedangkan untuk write, menulis atau menampilkan karakter yang ada pada untuk ditampilkan di LCD berarti dikondisikan logika 0 atau kondisi low kayak gitu. Nah, tentunya kalau memang katakanlah kita kondisinya hanya menampilkan data terus menerus ke LCD tanpa membaca datanya, ya kita bisa langsung menghubungkannya ke ground untuk mengkondisikan bahwasanya logika 0 itu pada pin nomor 5. Oke, pin nomor 6 yaitu adalah enable, pemberian pulsa clock pada data. Jadi enable ini adalah nanti pengaturan yang harus
dikontrol oleh Arduino untuk mengaktifkan atau memberikan data pulsa clock kepada LCD untuk saat mengirimkan data maupun ketika mengaktifkan untuk menyalakannya. Pin nomor 7 sampai 14 itu merupakan data bus yang nantinya dikirim dari microcontroller ke LCD ini, dimana data busnya itu adalah 8 bit dari D0 sampai D7. Nah, pin nomor 15 adalah untuk pengaturan backlight-nya. Jadi backlight itu seolah kayak ada cahaya latar belakang pada LCD sehingga tulisannya itu lebih cerah kayak gitu. Nah, itu kita bisa mengaktifkannya atau menyalakan atau mematikannya kayak gitu dengan mengatur pin nomor 15 sama 16. Dimana untuk yang 15 adalah tegangan positif dan 16 adalah tegangan negatif kayak gitu, untuk menyalakan LED-nya atau backlight-nya. Tentunya perlu kita nanti perhatikan arus yang diberikan ke sini ke backlight-nya ini. Nah, sebaiknya nanti diberi sebuah resistor untuk membatasi arus yang ke situ sehingga backlight-nya itu tidak mudah putus kayak gitu. Karena kalau terlalu arusnya itu terlalu besar bisa jadi putus. Karena ya backlight-nya itu berupa LED, LED, light emitter, dioda ya, seperti dioda. Kalau arusnya terlalu besar melebihi kapasitasnya tentunya rusak kayak gitu. Oke, itu berkenaan dengan konfigurasi pin LCD pada LCD 2x16 karakter. Untuk yang 4x20 juga sama, pinnya masih sama 16. Tapi untuk LCD yang model lain misalnya grafik atau LCD OLED, nah tentunya sudah berbeda lagi. Oke, baik. Masih berhubungan dengan konfigurasi pin tadi yang saya sampaikan bahwasanya untuk jalur VEE ini untuk kontras pada pin nomor 3 ini perlu diatur kayak gitu. Nah, di sini kita bisa menambahkan, jadi untuk mengatur tegangannya yang berapa masuk ke pin nomor 3 itu kita bisa memberikan rangkaian seperti gambar ini, dimana ini kalau kita amati ini yaitu kita menggunakan komponen ini bisa potensiometer atau multi-tune atau VR, variable resistor kan kayak gitu. Sehingga kita bisa ngatur tegangan yang pas berapa kayak gitu dengan mentuningnya kayak gitu. Dari 8 bit data di 0 sampai 7 hanya digunakan 4 bit data saja. Jadi yang digunakan hanya 4 bit saja nanti, tidak semuanya, yaitu dari D4 sampai D7 itu yang digunakan, sehingga yang D0 sampai D3 nanti diabaikan atau tidak dihubungkan atau tidak dipakai. Tegangan pada pin positif backlight dari 4 sampai 4,2 volt. Untuk arusnya adalah sekitar 50 sampai 200 mA. Sehingga jangan langsung dihubungkan ke positif 5 volt, namun tambahkan resistor terlebih dahulu. Fungsinya untuk membatasi arus yang masuk ke pin backlight. Jadi perlu tambahkan resistor untuk membatasi arusnya. Karena kalau nanti arusnya terlalu besar tentunya akan merusak atau LED-nya akan putus gitu, sehingga backlight-nya tidak berfungsi atau tidak nyala. Oke, ini adalah konfigurasi ini pemetaan memori yang tersimpan di LCD. Ya, mungkin saya sampaikan sekilas saja ya. Di DRAM, display data RAM menyimpan data LCD yang direpresentasikan dalam 8 bit kode karakter. Kapasitasnya adalah 80 kali 8 bit atau 80 karakter. Di DRAM merupakan tempat untuk menyimpan data yang akan ditampilkan pada LCD. Walaupun kapasitasnya sampai 80 karakter, tapi untuk LCD seperti 2x6 hanya 32 karakter yang terlihat.
Jadi ini sifatnya itu seperti memori sementara ya gitu ya. Ketika LCD itu dikirimi data oleh device yang lain, dalam hal ini misalnya microcontroller, untuk menampilkan data, maka data karakter yang diterima itu disimpan di memori ini untuk ditampilkan kayak gitu. Jadi seperti RAM, simbolnya seperti memori RAM kayak gitu. Oke. CG-ROM, karakter generator ROM. CG-ROM berfungsi untuk menyimpan data bentuk pola karakter dari setiap karakter ASCII. Jadi sudah ada pola yang tersimpan atau pola karakter, bentuk pola karakter yang tersimpan dari LCD itu yang nantinya akan ditampilkan kayak gitu. Katakanlah kita mengirim data angka huruf karakter A besar kayak gitu lah, seperti ini datanya kayak gitu. Nah, itu sudah ada datanya di dalam LCD. Makanya di LCD itu kalau kita lihat amati di belakang itu ada sebuah hitam-hitam bulat kayak di belakang. Itu adalah merupakan sebuah microcontroller juga tentunya kayak gitu, dimana itu yang menyimpan data-data ini, data-data pola karakter dari setiap karakter ASCII ya, gitu. Nah, tentunya dari karakter 0 sampai karakter 9 sama karakter A sampai Z yang kapital, juga A kecil sampai Z kecil. Jadi A yang besar kapital dengan A kecil itu berbeda gitu. Oke. Nah, seperti itu. Oke, sekarang berhubungan dengan program yang tentunya kita siapkan untuk mengakses dari LCD tersebut pada program Arduino. Nah, pertama tentunya kita harus menambahkan library include liquid crystal. Nah, ini menggunakan library LCD pada Arduino. Ini sepertinya sudah default, sudah ada ketika kita menginstal di Arduino itu nanti sudah muncul ininya kayak gitu. Sudah tersedia ini library liquid crystal .h-nya ini. Kenapa kita menggunakan library ini? Tentunya nanti akan memudahkan kita ketika kita mengakses LCD. Oke. Kemudian dalam penentuan pin-pin yang kita gunakan, seperti tadi yang saya sampaikan pada konfigurasi pin LCD, ada RS, enable, terus D4 sampai D7. RS adalah read select, enable data bit keempat sampai bit ke-7. Nah, ini kita tentukan pin-pinnya yang kita gunakan pin nomor berapa saja kayak gitu. Misalnya di sini pin RS adalah pin nomor 12, pin enable pin 11. Sedangkan pin data yang D4 itu pin nomor 5 dan seterusnya sampai pin nomor 2 kayak gitu. Nah, kita konfigurasi koneksi pin Arduino dengan LCD ya, ini seperti ini kita panggil. Nah, tentunya ini merujuk ke library yang kita gunakan liquid crystal. Nah, seperti ini perintahnya. Nah, katakanlah kita nggak menggunakan konstanta integer, kita langsung isikan di sini juga bisa. Yang penting urut-urutannya harus sesuai format ini. Jadi pin RS, enable, langsung kita isikan di sini juga bisa. 12, 11, 5, 4 sampai 2 juga bisa. Oke, kemudian kita juga perlu setting konfigurasi bahwasanya tipe LCD berapa yang kita gunakan. Nah, gitu. Misalnya kalau 16x2, di sini kita setting LCD titik begin 16, berarti masih 16 karakter, 16 kolom ya, 16 kolom karakter, kapasitasnya 2 baris. Kalau kita menggunakan yang 20 karakter 4 baris, berarti ya di sini kita ganti 20, di sini 4. Ya, kita sesuaikan dengan tipe karakter yang tipe LCD yang kita gunakan kayak gitu, berapa
kapasitas karakternya tiap baris dan dia totalnya berapa baris. Oke, perintah pada Arduino untuk akses LCD adalah tentunya kita harus menempatkan, ya, katakanlah kita mau menampilkan di sebuah karakter, sama posisi di sini kayak gitu. Nah, tentunya kita harus ini pesen atau mengeset kursornya, posisinya, ya, posisi karakter itu nanti di posisi mana kayak gitu. Yaitu dengan perintah LCD set kursor, kolom, koma, baris. Nah, seperti ini, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwasanya barisnya itu baris 0, baris 1, sedangkan kolomnya mulai dari 0 juga sampai 15. Nah, dikatakanlah perintahnya ada LCD titik set kursor 0,0, berarti memilih kolom 0 baris ke 0, kolom 0 baris ke 0 berarti di sini. Nah, pada posisi di sini nih. Nah, ini berarti kalau katakanlah di sini kita nanti mengisikan perintah mengirim karakter, berarti mulainya di sini kayak gitu. Katakanlah kita ubah LCD set kursor 10,1, jadi memilih kolom 10 baris ke 1. Nah, baris ke 1 berarti yang bagian bawah. Kolom ke 0 adalah kolom 10 adalah, kita coba hitung di sini dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti pada di sini. Nah, inilah posisi kursor 10,1, kolom 10 baris 1. Sehingga kalau katakanlah kita memilih kursor ini, kita mengirim karakter, nanti munculnya mulainya di sini. Mulainya. Katakanlah dikirimkan karakter tulisan Joko gitu, Joko Subur. Nah, berarti kalau mulainya dari karakter ini, ya, kursor 10,1, ya, nanti huruf J-nya itu ada di sini. J, kemudian O, K, O, spasi Subur kayak gitu. Nah, karena suburnya itu nggak cukup di sini, berarti nanti akan terpotong. Kalau tadi di sini, kalau 0,0 berarti di sini J, O, K, O, spasi S, U, B, U, R. Oke, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi perintah untuk memesan tempat, dalam arti adalah set kursor. Nah, yang berikutnya ini adalah perintah untuk menampilkan karakternya. Nah, ini pesan tempatnya tadi. Kemudian untuk menampilkan karakter, kita perintahnya adalah LCD.print. LCD.print, kemudian karakter apa atau informasi apa yang akan kita tampilkan pada LCD. Jadi tampilkan karakter ini, bisa huruf, bisa angka, atau bisa simbol yang lain kayak gitu. Nah, di sini juga begitu. Ini berarti memilih pada kolom 0 baris ke 1. Kemudian LCD print untuk menampilkan karakter U, V, W, X sampai 9. Sehingga kalau kita kirimkan perintah di ini, ya, di 4 baris ini, maka nanti tampilnya seperti ini. Nah, makanya mulai kolom 0 baris 0 itu menampilkan huruf A, B, C, D, E sampai P. Kemudian untuk yang baris ke-1 atau baris kedua, ya, baris kedua, baris 1, kolom 0 itu akan menampilkan U, V, W, X, Y, Z, dan kemudian angka 0 sampai 9. Tuh. Oke. Selain tadi kita perintah untuk memesan tempat, set kursor, kemudian adalah menampilkan karakter yang akan kita tampilkan, dalam hal ini adalah LCD.print. Tentunya juga kita perlu pahami atau ketahui ada perintah untuk menghapusnya, menghapus semua huruf atau tampilan karakter pada LCD. Perintahnya adalah LCD.clear, gitu aja. Clear berarti bersih, kayak gitu. Hapus tampilan di LCD. Nah, gunakan perintah hapus tampilan ini setiap menampilkan data baru di LCD. Jadi sekiranya
kita mau refresh atau mengupdate tampilan yang ada di LCD atau menggantinya dengan tampilan yang baru atau data baru, perlu kita clearkan dulu atau kita hapus dulu, karena nanti kalau tidak dihapus itu bisa jadi data yang tergeser, pasti akan memunculkan data yang lama kayak gitu, sehingga jadi informasinya nanti kacau kayak gitu atau tidak sesuai. Maka tentunya sebaiknya dihapus dulu, ibarat papan tulis itu kita hapus dulu baru kita tulisi tulisan yang baru atau data yang baru kayak gitu, sehingga tampilannya tidak tumpang tindih. Oke, bisa dicoba untuk akses LCD-nya ini dengan microcontroller Arduino dengan simulasi menggunakan Proteus. Nah, seperti ini ya konfigurasi rangkaian dan latihan program 1. Nah, kita bisa mengambil simulasi board Arduino, kemudian kita sambungkan dengan komponen LCD, kita konfigurasi seperti ini ya, pin-pinnya, kemudian bisa dituliskan programnya seperti ini. Nah, ketika dijalankan tentunya nanti akan tampil seperti ini kan, kayak gitu. Tampilnya adalah yang pertama hello world. Tentunya kalau tidak ada set cursor, dia defaultnya ada di kolom 0 baris 0 ya, itu berarti yang paling pojok, maka dimunculkan di sini hello world, di sini muncul yang bagian atas. Nah, sedangkan yang bagian bawah set cursor kolom 0 baris 1 ini adalah baris kedua di bawah, maka dia akan menampilkan di mana di sini adalah sebuah menghitung counter gitu kan ya, 1, 2, 3 dan terusnya kayak gitu. Bisa dicoba ya dengan simulasi aplikasi Proteus untuk bagaimana mengakses komponen LCD dengan menggunakan ini Arduino, microcontroller Arduino ya, gitu. Bisa coba contoh programnya juga sesuai seperti ini. Karena nanti memang tidak ada kendala, tentunya akan bisa. Untuk latihan kedua, tadi latihan 1 hanya menampilkan hello world. Nah, untuk latihan yang kedua, program kedua, yaitu bisa ini. Kita coba tampilkan data LCD yang bergantian. Yang pertama menampilkan tes akses LCD, yaitu elektro UHT. Kemudian di sini kita lihat bahwasanya ini ada delay, waktu tunda, berarti tampilannya nanti ditunda 1000 milisecond atau 1 detik. Kemudian dihapus pada LCD-nya dihapus bersih, dan kemudian memesan tempat pada kursor paling pojok di sini 0,0 untuk menampilkan tulisan microcontroller. Nah, kemudian di sini kita pesan tempat bagian belakang ini untuk menampilkan nama dan NIM Anda kayak gitu. Tunda 1 detik, maka terus kembali lagi ke atas looping. Nah, begitu seterusnya tampilannya. Oke, begitu mungkin bisa dicoba juga dengan contoh program seperti ini. Untuk tentunya harus kita masukkan juga di bagian atasnya, itu seperti ini program-programnya ini untuk menambahkan library LCD, liquid crystal, kemudian penentuan pin-pin yang digunakan di sini, pin berapa aja yang digunakan, kemudian terus kita inisialisasi pin jenis atau tipe pin yang kita gunakan. Yang ini juga mungkin bisa dihapus untuk ketika mencoba pada latihan program yang kedua ini. Oke,
latihan aksesnya ya, latihan akses LCD. Buat program akses LCD seperti pada latihan program 1 dan 2. Pada latihan program 2 terdapat perintah LCD clear. Coba nonaktifkan atau hilangkan perintah tersebut dan amati apa yang terjadi pada tampilan LCD. Pada latihan program 2 terdapat perintah delay 1000. Coba nonaktifkan atau hilangkan perintah tersebut dan amati apa yang terjadi pada LCD lah. Bisa dicoba ya dari latihan-latihan untuk merubah-rubah ini, sehingga kita akan tahu peran atau fungsi dari perintah LCD clear, juga peran perintah dari delay ya, gitu. Apa sih sebenarnya ketika dari perintah LCD clear itu tidak kita aktifkan atau kita hilangkan, apa yang akan terjadi pada tampilan pada LCD. Kemudian delaynya, ketika tidak kita beri delay waktu, nanti apa juga yang terjadi ya, gitu. Nah, tentunya mungkin kalau pengen real hasilnya itu bisa dicoba di hardware sesungguhnya itu, karena nanti akan kelihatan banget peran dari perintah LCD clear dan delay-nya ini ketika kita hilangkan kayak gitu. Oke, itu tadi berkenaan dengan bagaimana cara mengakses komponen LCD untuk menampilkan sebuah informasi karakter kayak gitu. Oke, kalau yang ini menggunakan tambahan modul I2C ya. Kalau yang tadi secara langsung, dalam artian secara langsung itu, di sini dari Arduino, pin-pin pada Arduino langsung terhubung ke pinnya pinnya LCD ya, gitu. Sehingga kalau kita total di sini kita butuh berapa pin ini? Mulai dari 12, 11, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita butuh 6 pin untuk mengakses komponen LCD kayak gitu. Oke, sekarang dengan model yang kedua, yaitu dengan bantuan I2C modul kayak gitu. Dengan bantuan I2C modul itu untuk menghemat pin pada Arduino, ketika kita akses LCD bisa memanfaatkan untuk alternatif mengakses LCD, yaitu modul I2C LCD. Jadi nantinya itu LCD sudah dihandle oleh ini LCD driver, I2C LCD driver modul ya. Nah, sedangkan yang ke pin Arduino itu hanya butuh 2 pin saja, yaitu pin SDA dan SCL. Dimana salah satu contohnya adalah modul LCD BCF 8574. Pada modul tersebut menggunakan antarmuka atau interface komunikasi I2C, sehingga hanya membutuhkan 2 pin saja, yaitu SDA dan SCL. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita amati di sini, tentunya ini kayak ada tambahan komponen ya, yang sebagai penghubung antara Arduino ke LCD kayak gitu. Ini tambahan. Nah, ini pinnya ini sebanyak 16 juga yang nanti dihubungkan ke LCD, ke pin LCD 1 sampai 16. Nah, seperti tadi kita bahas, itu yang ditambahkan di bagian belakang LCD tadi. Kemudian ada 4 pin header ini yang terhubung ke Arduino, dimana kita perlu menghubungkan ke ground, ke positif 5 volt, kemudian jalur SDA dan SCL. SDA itu adalah serial data, SCL adalah serial clock kayak gitu. Kemudian pada pada I2C LCD driver itu ada juga komponen untuk mengatur kontras LCD. Nah, jadi seperti tadi itu, ketika tampilannya kurang cerah pada LCD-nya atau enggak tampil, kita bisa mengatur ininya, atur kontrasnya LCD-nya ini, atau istilahnya kita tuning, sehingga kecerahan tampilan karakter pada LCD itu bisa terlihat gitu.
Nah, terus yang bagian kiri ini ada jumper. Ini merupakan jumper tegangan LED atau backlightnya. Ketika kita jumper, maka nantinya LED-nya itu akan menyala. Tapi kalau kita ambil jumpernya, nanti ini akan backlightnya akan padam. Nah, ditinggal saja. Kalau kita ingin menyalakan backlightnya, ya kita jumper, kita sambungkan kayak gitu. Ini berkenaan dengan bagaimana mengakses LCD dengan menggunakan I2C LCD driver modul kayak gitu. Oke. Karena menggunakan komunikasi I2C, tentunya perlu ada sebuah pengalamatan atau alamat I2C mode. Karena model komunikasi I2C itu adalah nanti bisa terhubung ke beberapa device komponen hanya untuk dengan jalur SCL dan SDA yang sama. Yang bedakan adalah alamatnya, kan kayak gitu. Di pada device I2C pasti memiliki sebuah nilai alamat atau address. Begitu juga dengan modul I2C LCD ini juga memiliki nilai alamat. Nilai alamat pada I2C ini harus kita ketahui supaya device I2C tersebut bisa kita akses. Tanpa mengetahui alamatnya kita tidak bisa mengaksesnya. Jadi pada setiap device I2C itu pasti memiliki alamat, kan? Nah, tentunya alamat itu kita harus ketahui pada I2C LCD itu alamatnya berapa ya gitu. Nah, itu nanti yang akan kita tuju alamat sekian kayak gitu. Nah, bisa jadi alamat dari modul I2C pada LCD itu berbeda-beda. Nah, tentunya kita harus mengetahuinya alamat tersebut berapa dengan benar, karena tidak tertera pada modulnya itu alamatnya berapa. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan program I2C Finder kayak gitu. Nah, bisa menggunakan program I2C Finder, bisa dicoba dicari di Google atau di internet. Nah, bagaimana program I2C Finder itu? Oke, ini contoh-contoh nilai alamat I2C ya. 0x20, 0x27, 0x2f. Nah, ini kan makanya belum tentu nilainya nanti pasti, makanya harus kita cek alamatnya itu dengan program I2C Finder kayak gitu. Nah, 0x20 ini 0x itu adalah kode huruf hexa atau bilangan hexa pada pemrograman bahasa C kayak gitu. Jadi kalau 0x20 itu berarti adalah 20 hexa, 27 hexa, 2f hexa, 30 hexa, 37 hexa, 3f hexa dan lainnya. Tapi yang umum ya ini 20, 27, 2f, 30, 37, 3f begitu. Oke, apakah bisa disimulasikan dengan menggunakan Proteus ketika kita menggunakan atau model komunikasi akses LCD dengan I2C? Bisa kayak gitu. Pada simulasi Proteus disediakan komponen IC simulasi untuk menggunakan I2C pada akses LCD, yaitu komponen IC PCF8574. IC PCF85474 merupakan jenis IC remote 8-bit I/O expander for I2C bus ya gitu. IC 8574 ya, ini salah, ini mestinya 8574 sesuai pada yang tertera di sini PCF 8574. IC ini dihubungkan dengan Arduino menggunakan jalur SCL SDA karena model I2C ya, di sini pada pin 1415 ini SCL SDA. Data output pada jalur P0 sampai dengan P7. A0 dan A2, A0 sampai A2 ini adalah sebagai pengalamatan device I2C jika device I2C yang diakses lebih dari satu. Katakanlah kita mengakses
lebih dari satu LCD bisa. Jadi ketika kita menggunakan lebih dari satu LCD dan menggunakan komunikasi I2C, tinggal kita nanti ngatur. Pertama kita ketahui alamatnya berapa. Nah, nanti pada program kita menuju ke alamat sekian, saya mau menampilkan karakternya pada LCD 1 misalnya, itu juga bisa. Saya mau menggunakan di LCD yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya. Oke, konfigurasi I2C lah, ini simulasi dengan Proteus ya. Simulasi dengan Proteus seperti ini, yaitu jalur SCL SDA harus kita hubungkan. Kemudian untuk alamat A0 sampai A2 kita kondisikan logik low semua, kita hubungkan ke ground. Nah, kemudian untuk jalur datanya yang ke LCD itu kita gunakan yang RS, RW, dan E. Untuk data 4 bit, yaitu data yang ini apa? Nah, ini konfigurasinya di sini sudah ada, P4 sampai 7 untuk data bit ke-4 sampai ke-7. Kemudian SCL SDA dari I2C ke Arduino kita sambungkan. Untuk contoh programnya, nah tentunya kita ini harus menambahkan apa itu library dari untuk akses LCD. Nah, biasanya kalau dari defaultnya Arduino mungkin belum ada, lah nanti bisa mencari library LCD I2C gitu. Nah, di Google ada, tinggal nanti kalau mau sesuai tadi ya langsung aja library I2C PCF 8574. Nah, begitu. Nah, kita masukkan ke library di program Arduino kita. Nah, nanti baru kita bisa mengaksesnya melalui library tersebut. Nah, ini kita inisialisasi, yaitu bahwasanya untuk alamat pada modul I2C nya itu di alamat 20 hexa atau 0x20 atau 20 hexa. Nah, kemudian kita inisialisasi atau kita setup bahwasanya kita menggunakan LCD 16 karakter 2 baris. Nah, ini kita aktifkan backlightnya dengan perintah 255. Kalau pengen mati berarti ya LCD titik set backlight 0, itu dia mati. Atau mau enggak kecerahannya separuh, berarti ya nilainya separuhnya sekitar 128 atau 127. Nah, ini perintah untuk set kursor, mengakses mengirimkan karakter, seperti tadi lah kayak gitu. Nah, oke, mungkin begitu. Nah, silakan nanti dicoba. Tugasnya yaitu buat simulasi dan program untuk menampilkan kalimat berikut. Info 1 akses LCD, nomor info 2 dengan Arduino. Dalam artian tampilan pertama di LCD muncul tulisan akses LCD, baris yang kedua adalah dengan Arduino. Kemudian berganti muncul nama mahasiswa, misalnya siapa, Tukul Arwana, terus NIM-nya NIM berapa, terus ganti lagi. Nah, tampil teknik elektronik. Kalimat 1 sampai 6 diatur bagaimana bisa ditampilkan posisi tampilan center tengah. Kalau center tengah berarti perlu diatur set kursornya biar tampil di tengah bagaimana, kayak gitu. Kita hitung di sini misalnya ini ada berapa huruf ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 huruf. Kalau kapasitasnya adalah 16 karakter, di sini adalah 9 karakter, 9 huruf, berarti masih sisa berapa? 16 dikurangi 9 masih 7. Berarti kita bagi, yang kiri misalnya spasinya ada 3 karakter, yang belakang 4. Berarti set kursornya kita arahkan pada kolom berapa? 0 1 2. Berarti set kursor kolom yang ketiga, begitu. Set kursor kolomnya ketiga. Begitu juga yang ini kita hitung berapa. Nah, oke, begitu ya. Silakan dicoba untuk
menjalankan atau mengakses LCD itu dengan model cara langsung tadi tanpa modul I2C, dan juga yang kedua adalah dicoba dengan menggunakan model atau akses bantuan modul I2C LCD. Oke, baik, mungkin begitu cukup yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semoga senantiasa dimudahkan dalam setiap kegiatan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.